teman-teman lab mesin Universitas Pancasila. Halo. Perkenalkan, nama gue Tio sebagai staf laboran. Sebelah gue ada Hendra, alumni. Sebelah gue ada Raffi yang Masih nyusun- aktif. yang lagi nyusun tugas akhir. Wih, doain aja teman-teman. Kalau boleh tahu nih, lu berdua angkatan berapa sih? Kalau dari gua sendiri sih angkatan 2018, Mas. Kalau Hendra Saya sama juga 2018. 14. Kalau Hendra lulusan tahun berapa nih? Lulusan tahun 2022. 2022. Wah, berarti baru banget dong ya. Baru tahun lalu. Kalau ini lagi Insya Allah tahun ini kelar semuanya. kita doakan sama-sama. Amin, amin, amin ya Allah. Oke. Hendra kemarin tugas akhir bikin apaan? Tugas akhir kebetulan saya nih jadinya enaknya di kita ya untuknya di teknik mesin itu kita tuh jadinya sering ada project jadinya Mas. Dari project jadi dosen, jadi kebetulan kemarin pas tugas akhir tuh kita ngambil project salah satu dosen Mas Agri. Pak Agri, Dokter Agri Suwandi Dokter ya. Agri Suwandi. Oke. Kita bikin beberapa mesin untuk UMKM di desa yang ada di Bogor. Saya lupa apa nama desanya. Itu tentang jamu jadinya Mas. Oh, jadi mengolah jamu tuh. Ngolah jamu jadinya dari jamunya itu dari apa? Dari ambil di tanah sampai benar-benar jadi serbuk jamu. Nah, kebetulan di tim kami ada 10 orang. Nah, saya untuk kebagian tugas ngebuat mesin pengering kebetulan Mas. Berarti dari project itu ada beberapa mesin dong. Ada 5 mesin jadinya total Mas. Temen satu angkatan semua tuh. Satu angkatan semua. Oh. Jadinya memang kita ngajak teman-teman angkatan yang mau lulus semuanya, kita ajak buat ngebikin mesin itu. Gitu. Lumayan dah. Tapi alatnya udah bisa diserap sama masyarakat di sana dong. Alhamdulillahnya untuk alatnya itu semua udah dikirim ke sana. Jadinya udah dites semuanya, udah kita uji coba juga. Sampai uji coba tuh. Sampai uji coba kebetulan kan di lab kita kan alhamdulillah memadai lah ya. Jadinya kita uji tes semuanya di lab kita. Jadinya ketika udah selesai, udah kita ngeliat udah oke nih untuk produksi dan segala macam, kita kirim semuanya ke desanya. Nah, kalau ini Abang Raffi nih, TA-nya gimana nih? Oh, kalau dari saya sendiri, alhamdulillah sih untuk alat itu udah jadi sih Mas. Itu kita buat mesin pengiris. Nah, sumber penggeraknya ini ada 2 Mas, yaitu menggunakan sumber dari listrik, yaitu motor listrik, dan menggunakan manual, itu pakai tenaga manusia sendiri itu. Nah, itu juga sama, enaknya dari Pancasila itu sendiri, kita dapat project dari kampus. Berarti Gitu. sama dong? Sama, tapi kita beda project kan ya? Iya, beda Kita project. project. Oh, iya iya. Beda dosen juga kan? Enggak, dosennya sama. Dosen sama ya? Pak Agri Dengan, juga dong, iya, Dokter Agri. Dokter kalau Pak Agri yang gitu tuh Dokter Agri projectnya bukan banyak main, sekali. Iya. Sebenarnya banyak Mas dosen-dosen kita selain Mas Agri juga, Dokter Agri, ada Mbak Dede, Mbak Wina dan lain-lain tuh sebenarnya hampir semua dosen kita punya project. Iya, benar. Gitu. Jadinya kalau misalnya kita di Pancasila nggak takut lah ibaratnya kita tuh TA bingung nih mau ngambil apa, itu bakal disesuaikan sama penjurusan kita entah. Iya, Oh. diarahkan juga. Diarahkan lah pokoknya. Ngepasin dia jadinya Iya. passion kita ada di mana. Benar. Benar, gitu. Kan main dah. Memang bukan main, alhamdulillah. Nah, kalau Ender kan udah lulus nih tahun Iya. 2022. Kerjanya di mana sekarang nih? Sekarang- saya udah pakai nemtek. Nemteknya kan bukan main-main. Kebetulan untuk sekarang saya kerja di PT Kobelco, Kobelindo Kompresor. Mungkin untuk teman-teman yang tahu, alat kita lebih terkenalnya di alat berat. Oh ya. Jadi kita di alat berat, tapi kita juga main di industri lain, contohnya kayak kompresor dan dryer segala macamnya kita juga main. Nah kebetulan saya di divisi kompresornya. Oh, di bagian Saya sebagai sales engineer di bagian marketing ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau beli kompresor bisa hubungi saya. Waduh, promosi ini. Iya. Mas itu kayak lambangnya udah nggak asing lagi tuh kalau Iya benar. Kelihatan lah pokoknya kalau misalnya kita di jalan nih, ntar ngelihat alat berat warna hijau-hijau Tosca lah kalau misalnya Kobelco itu. Iya. Kalau ngelihat udah hijau Tosca itu udah pasti Kobelco. Produk kita udah terkenal lah. Iya. Promosi terus. Promosi. Kan sales nah saya. Gua Promosi gitu. mau ngomong-ngomong ke masalah asisten nih. Abang berdua ini tuh berdua asisten lab. Kok boleh kasih tau dong, Bang Hendra sama Bang Raffi ini asisten apa aja nih? Siapa dulu? Lu dulu, gua dulu.
Waduh ya. Kalau saya asisten udah lupa, beberapa lupa Mas. Soalnya banyak saya ngambil asisten. Karena kita pertama asisten CAD, Jadi itu berarti simulasi ya? simulasi. Di komputer dong. Ya, komputer, CFD pernah, fisika, terus yang amplas itu Manufaktur 1. manufaktur, proses manufaktur. Baru TTL pernah gue nggak? TTL enggak, gue banyak lumayan. Banyak ya? Iya. Karena enaknya di kita ya, jadinya kita juga sambil belajar. Dan juga kita sebagai asisten juga jadi punya tanggung jawab Mas. Betul. Ya enggak, jadinya kita itu dengan ilmu yang udah kita dapatkan di Pancasila, baru kita dapatkan dari dosen-dosen kita, senior kita. Gimana nih cara kita aplikasikannya? Ya kita sebagai asisten lah. Kita buktiin ilmu kita itu benar-benar terserap dengan baik enggak? Wih. Gitu. Makanya saya kemarin ngambil beberapa praktek yang jadi asisten memang banyak. Biar ngetes juga jadinya ya enggak? Karena kan kita mau jadi asisten, masa kita asisten nggak ngerti apa-apaan ya. Kalau Bang Rami nih gimana Dari nih? saya sendiri sih selama saya kuliah cuma 2 kali jadi asisten pada saat itu. Itu asisten CFD dan asisten proses manufaktur itu lebih ke bor kayu sih Mas. Di manufaktur 1 berarti ya? Iya benar Mas. Satu. Gitu. Tapi sulit nggak sih untuk jadi asisten di lab mesin Pancasila ini? Tergantung prakteknya Mas. Jadinya kita itu tergantung dari misal nih kayak mungkin fisika kan itu semester 1 ya. Jadinya ketika kalian masuk atau mungkin teman-teman ntar ada yang mau masuk Pancasila, itu pasti praktek pertama itu fisika. Kalau mungkin fisika karena masih dasar dan juga kita udah ngelewatin itu udah beberapa lama, beberapa tahun, jadinya ngelihatnya mungkin lebih gampang. Ya. Tapi mungkin ketika kita ngambil asisten CFD atau CNC atau TTL, nah di situ mungkin tingkat kesulitannya lebih sulit lagi. Lebih sulit lagi ya. Gitu. Oke. Terus pertanyaan buat abang-abang berikut ini nih. Kesan pertama nih yang hadir di mata abang-abang ini tentang lab mesin. Aduh. Kesannya apa? Kesannya ya Seru sih. seru, Banyak kesan seru. alat-alat yang awalnya dari saya kan dari STM nih yang Udah pasti udah paham dong biasanya. yang waktu STM itu kurang mengerti, di sini kita jadi mengerti gitu, lebih mengerti lagi alat-alat gunanya itu fungsinya apa di sini gitu sih, dan lebih banyak lagi sih di sini alat-alat Iya, yang benar. kita nggak ketahui di STM nggak ada, ternyata di sini ada loh Mas gitu. Jadi banyak tambah ilmu ya. Nambah Ilmu nih berarti. Kalau dari saya sih kan saya dari SMA ya, jadinya kan ini dua perspektif lah, ini dari STM, saya dari SMA. Iya. Saya benar-benar nggak kenal mesin itu apa, maksudnya kita nggak pernah megang mesin, nggak pernah tahu lah tentang mesin itu apa. Nah ketika kita masuk, alhamdulillah kita dikasih ibaratnya dasar lah dari mesin itu seperti apa sih. Kita ini kan S1 ya berdua ya, jadi nggak lebih banyak prakteknya Mas. Yang penting teori ya. ya lebih ke teori, tapi kita paham Harus tentang paham mesin itu. pasti kan. Paham. Jadinya ya kita pada saat di lab, apalagi lab kita kan ada helikopter, bukan main Mas. Ada lab pirolisis segala macam, yang hal-hal itu di mata anak SMA itu kayak Apa sih pirolisis apa sih, yang biogas apa sih. Nah itulah kita belajar dari lab ini gitu. Dan ketika saya bekerja pun, karena sebelum saya di Kobelco juga saya pernah di pabrik. Oh, sebelum Gitu. habis lulusnya ke pabrik dulu berarti. Ke pabrik dulu, kita kerja di pabrik. Memang beberapa mesin kita itu nggak sama seperti yang di pabrik, cuman dasarnya hampir sama sebenarnya. Gitu. Jadinya yang penting kalian itu ntar ketika mungkin masuk atau teman-teman yang udah terjun di teknik mesin ya, itu tuh di kita itu pasti diajarin dulu dasarnya. Memang pasti beda lah sama di kita antar main di proyek atau di pabrik, itu mesinnya udah pasti beda. Cuman kurang lebih untuk pemahamannya sama sih. Dasar-dasar Iya, dasar-dasarnya sama. Jadinya kalian nggak bakal ketinggalan lah gitu kalau kuliah di mesin. Kan baik. Gitu. Iya. Semangat lah. Semangat gitu. Oke, itu aja nih buat abang-abang ini biar selalu sehat. Ya, amin. Abang Hendra biar kerjanya lancar. Amin. Abang Rafi biar sidangnya nanti oke. Amin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.